Shalom teman-teman semuanya. Wah, sudah lama nih tidak bertemu dengan aku si ganteng Jojo. Kita sudah memasuki tahun 2023 nih. Wah, Happy New Year ya semuanya. Jojo ucapkan buat teman-teman semuanya. Sudah siap kan? Masa Jojo mesti ingetin terus sih? Yuk, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Tema minggu ini adalah mengalahkan hambatan. Kisah Yosua dan Sungai Yordan. Bible Fact. Yosua, lengkapnya Yosua bin Nun, adalah tokoh suku Efraim yang menjadi pemimpin bangsa Israel, menggantikan Musa. Tahu kan Musa? Tuh nabi loh teman-teman, yang membawa bangsa Israel masuk serta merebut tanah Kanaan. Mau tahu lebih banyak kisahnya Yosua dan Sungai Yordan? Makanya ikuti dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh, jangan bercanda ya. Kita mau bareng-bareng memuji Tuhan sama Jojo, oke? Nah, sekarang Jojo mau berdoa. Sebuah lipat tangan, tutup mata, ayo semuanya. Jojo liatin. Siap ya? Ikutin Jojo berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas pujian yang kami naikkan untuk nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Let's praise and worship. Yeay. Shalom adik-adik. Kembali lagi di ibadah online Gereja Anak bersama aku Kak Hizkia dan Kak Kaila. Oke adik-adik, sekarang aku mau mengajak kalian adik-adik untuk bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Ayo adik-adik, tangannya. Ayo adik-adik, badannya digerakin. Yes. Kita mau menyanyikan lagu Lebih Dari Pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Ayo adik-adik dari awal, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya.
dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Oke adik-adik, kita sekarang boleh duduk kembali. Kita mau menyembah nama Tuhan. Ayo adik-adik katakan terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yes. Ayo adik-adik kita mau menyanyikan lagu baru adik-adik, karena kasihnya. Yes. Karena kasihnya kepadaku, Yesus telah menderita. Yesus rela menderita, mati bangkit kalahkan maut. Ayo adik-adik katakan dari awal. Karena kasihnya kepadaku, Yesus rela menderita, mati bangkit kalahkan maut. Semua Yesus lakukan untuk tebus dosa manusia. Berbahagialah orang yang tak melihat, namun percaya juga. Katakan dari awal. Karena kasihnya. Karena kasihnya Yesus rela menderita, mati bangkit kalahkan maut. Semua Yesus lakukan untuk tebus dosa manusia. Berbahagialah orang yang tak melihat, namun percaya juga. Katakan namun percaya juga. Namun percaya juga. Namun percaya juga. Adik-adik kita menyembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ayo adik-adik kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ayo adik-adik kita keluarkan suara kita. Tuhan Yesus sudah teramat baik kepada kita adik-adik. Ya. Terima kasih. Haleluya.
kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik kita katakan semua Yesus lakukan. Semua Yesus lakukan. Ayo adik-adik kita belajar lagu ini. Untuk tebus dosa manusia. Katakan berbahagialah. Berbahagialah orang yang tak melihat, namun percaya juga. Katakan semua Yesus. Semua Yesus lakukan untuk tebus dosa manusia. Berbahagialah orang yang tak melihat, namun percaya juga. Katakan namun percaya juga. Sekali lagi katakan namun percaya juga. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ikuti kakak berat. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Atas segala penyertaan-Mu. Atas segala penyertaan-Mu. Sepanjang hari ini. Sepanjang hari ini. Tuhan. Sebentar lagi. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Agar kami bisa mengerti firman-Mu melalui kakak-kakak yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Kalian sudah siap belum? Sudah? Wah, hebat. Kalau gitu sekarang kalian siapin Alkitabnya, buku catatannya, dan alat tulisnya ya. Dan jangan lupa duduk yang rapi, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, firman Tuhan kali ini temanya adalah mengalahkan hambatan. Kita akan belajar dari kisah Yosua menyeberang Sungai Yordan yang terdapat di dalam Yosua 3 dan Yosua 4. Hayo, kalian siapa yang udah pernah ke Sungai Yordan? Sudah? Aku belum. Nah, kita mulai ya, teman-teman. 40 tahun telah berlalu sejak Tuhan secara ajaib membawa bangsa Israel keluar dari bawah perbudakan di Mesir. Tahun-tahun ketidakpercayaan, pemberontakan, dan pengembaraan. Tuhan memanggil Yosua untuk memimpin anak-anak Israel ke tanah itu. Tetapi ada rintangan yang harus diatasi terlebih dahulu. Salah satunya tepat di depan mereka Sungai Yordan. Yosua sebagai pemimpin baru memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk. Hah? Kalian tahu nggak apa itu tegar tengkuk? Ada yang tahu? Nggak tahu? Ya udah, kalau gitu aku kasih tahu. Tegar tengkuk itu
itu sama seperti keras kepala. Ayo, kalian siapa yang suka keras kepala kalau lagi dibilangin sama mamanya, sama papanya, sama siapapun deh? Ayo, ada tidak? Wah, tidak ada. Hebat kalian. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, karena orang-orang Israel ini memiliki sifat tegar tengkuk atau keras kepala, hal ini membuat Yosua menjadi takut. Karena Yosua juga masih muda. Nah, dia takut untuk memimpin bangsa Israel ini. Apalagi ketakutan ditambah dengan adanya sungai Yordan yang harus mereka seberangi. Wah, ternyata di sungai Yordan itu gak ada jembatan adik-adik. Lah, bagaimana ya supaya mereka bisa melewati atau menyeberangi sungai Yordan? Mereka berdiri di depan sungai Yordan. Tetapi Tuhan yang sama secara ajaib membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, sekali lagi akan membuka jalan di mana tidak ada jalan. Sama seperti yang dialami mereka saat ini, tidak ada jalan. Sudah waktunya bagimu untuk memisahkan dirimu dari hal-hal duniawi yang menahanmu dari Tuhan, kata Yosua kepada orang-orang Israel. Karena besok Tuhan akan melakukan mukjizat yang menakjubkan di depan matamu. Wah, kalian tahu nggak? Kira-kira Tuhan mau buat mukjizat apa lagi ya? Yosua memanggil orang-orang bersama-sama untuk membagikan apa yang telah dikatakan Tuhan kepadanya. Datang ke sini dan dengarkan firman Tuhan, Tuhanmu. Dia mengingatkan mereka bahwa Tuhan telah menjanjikan mereka kemenangan atas musuh mereka. Dan Tuhan akan menghentikan sungai-sungai di sungai Yordan mengalir seperti saat dia membelah Laut Merah. Semakin banyak yang mendengar janji Tuhan, semakin percaya diri mereka. Mereka percaya firman Tuhan. Orang-orang secara fisik dapat melihat sungai yang mengamuk di jalan mereka dengan musuh menunggu mereka di seberang. Tapi mereka memilih untuk mempercayai perkataan dan janji Tuhan. Dia akan membebaskan mereka seperti yang Dia janjikan. Tuhan menahan air sungai Yordan. Sejak saat para imam mengambil langkah ke dalam air, sungai secara ajaib berhenti mengalir. Jauh di hulu sungai ada kota Adam. Air menumpuk tinggi seolah-olah memercik ke dinding yang tak terlihat. Sesuai rencana, para imam berdiri di tanah kering di tengah sungai dan menunggu sampai semua orang Israel lewat. Tuhan membuktikan kepada Israel bahwa tidak ada laut yang cukup dalam untuk menahan mereka dari janji-janjinya. Penting agar umatnya selalu mengingat
betapa kuat dan kuatnya Tuhan mereka, sehingga mereka memiliki kekuatan dan keberanian untuk mempercayainya di masa depan. Tuhan memiliki satu perwakilan dari masing-masing 12 suku Israel untuk mengumpulkan batu dari dasar sungai untuk memperingati peristiwa besar itu. Mereka ingat apa yang telah Tuhan lakukan. Iman dibangun dengan mengingat bahwa seluruh alam semesta diciptakan oleh firman Tuhan yang diucapkan, dan iman diperkuat dengan mengingat semua perbuatannya yang besar. Yosua mengingatkan orang-orang bahwa Tuhan telah membelah Laut Merah dan sekali lagi akan membebaskan mereka dengan selamat. Satu demi satu, Yosua meletakkan setiap batu di tumpukan saat dia mengakui kekuatan dan kebaikan Tuhan. Di masa depan, ketika anak-anak mereka dan anak-anak mereka melihat batu-batu ini, mereka akan mengingat bagaimana Tuhan memisahkan mereka dari masa lalu yang menyakitkan. Bagaimana Dia membangun iman dan kepercayaan mereka pada kekuatannya. Bagaimana Dia membawa teror dan kebingungan kepada musuh mereka. Dan yang paling penting dari semuanya, bagaimana acara ini menjanjikan pembebasan terakhir mereka yang akan datang melalui Yesus Sang Mesias. Nah, teman-teman, kita sudah mendengar dan sudah belajar firman Tuhan dari kisah Yosua dan Sungai Yordan ini. Wah, Tuhan kita hebat banget ya. Air yang mengalir aja bisa ditahan untuk agar bangsa Israel melewatinya. Wah, pasti yang melihat pada saat itu sangat amat terkejut. Pasti sangat mengagumkan ya adik-adik. Kalau aku ada di situ, kayaknya aku bakalan bikin video deh, biar semua orang bisa lihat bahwa Tuhan aku bisa melakukan semuanya seperti itu. Oh iya, dari cerita ini juga aku belajar bahwa hambatan itu ternyata tetap ada ya teman-teman. Hambatan itu gak langsung hilang, tapi kita harus ingat, bersama Tuhan kita pasti bisa mengatasinya. Jadi seharusnya kita jangan takut ya. Kita tetap tetap berdoa kepada Tuhan. Oh iya, tapi berdoanya harus sungguh-sungguh ya, gak main-main. Nah, sekarang kita mau berdoa. Sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya.
kami semua sudah mendengarkan cerita tentang Yosua dan Sungai Yordan. Tuhan, berikan kami iman yang seperti itu ya, agar kami terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah, kita sama-sama katakan amin. Dadah semuanya. Jangan lupa ibadah di minggu depan ya. Dah. Shalom Shalom, pengumuman Kids Church kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau papa, mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita, seperti biasa kakak undang semua berdiri. Kita akan mengangkat kedua tangan kita akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa kami hari ini sudah beribadah. Dan biar ibadah kami semua berkenan kepada Tuhan. Sebelum kami selesai dan tutup ibadah kami Tuhan, kami mau terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, perlindungan, penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Kemanapun kami pergi, kami disertai Tuhan. Keluarga kami diberkati Tuhan. Isi rumah kami diberkati Tuhan. Pendidikan kami, sekolah kami jadi terang Tuhan dimanapun kami berada. Dan apa saja yang kami perbuat, yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat kami selalu berhasil. Dan biar kami tetap setia mengasihi Tuhan Yesus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, lanjut ulang tahun. Ayo. Ya adik-adik kakak gak lupa nih untuk adik-adik yang ulang tahun di bulan ini. Nah sebelum kita masuk ke bulan yang baru, di bulan ini ada yang ulang tahun pastikan. Nah kalau kamu merasa kamu berulang tahun di bulan Januari, yuk berdiri. Kakak mau berdoa buat kamu, karena kakak akan memberkati kita semua. Yuk kita berdiri yuk, angkat kedua tanganmu. Dan teman-teman yang gak berulang tahun, kita tumpang tangan sama-sama yuk. Tuhan terima kasih buat teman-teman kami yang berulang tahun di bulan ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan tambahkan lagi usia yang baru buat mereka. Dan kami percaya di usia yang baru ini Tuhan terus tambahkan kesehatan, kekuatan, hikmat, kesehatan, kepintaran dari Tuhan Yesus. Sehingga di usia yang baru ini mereka semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta Tuhan. Dan semakin hidup di dalam perkenanan Tuhan. Berkati kehidupan mereka Tuhan, sekolah mereka, pendidikan mereka, masa depan mereka yang terbaik Tuhan siapkan. Apapun yang mereka minta, apapun yang mereka harapkan, yang berikan kepada Tuhan, Tuhan akan berikan yang terbaik buat hidup mereka. Dan apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.